Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isatul Mutaharo. Di sini saya akan berbagi cara simulasi hotspot melalui Mikrotik. Jadi yang pertama, seperti biasa, kita install dulu Mikrotiknya. Teman-teman bisa download Mikrotik dulu. Di sini saya sudah punya OS Mikrotiknya ya. Lalu langsung saja buka VirtualBox dan install Mikrotik. Ya, teman-teman bisa buka VirtualBox-nya dulu. Terus nanti pilih Machine, selanjutnya New. Di jendela new yang terbuka ada Name, Machine Folder, Type, dan Version. Di name-nya ketikkan Mikrotik. Lalu pada Type dan Version-nya akan otomatis mengarah ke Other dan Other Unknown. Setelah itu Next. Pilih Create Virtual Machine-nya 64 MB saja. Next. Lalu Next terus sampai FDI. Dynamic Allocated juga Next. Setting memorinya itu saya 128 MB. Titiknya dihapus saja agar lebih mudah. Selesai. Lalu setting dulu, sebelumnya setting dulu. Terus masuk ke network. Ada adapter 1, adapter 2, adapter 3 yang hanya kita setting itu sampai ke adapter 3-nya saja. Kita ke storage. Ke storage ini pilih empty. Lalu di optical drive-nya yang ada gambar kasetnya itu diklik, pilih OS atau ISO. Karena di sini sudah Fable, jadi saya langsung pilih Mikrotik 520 full left 6 ISO. Setelah itu oke. Dan bisa teman-teman bisa langsung menjalankan ya. Akan muncul jendela lagi. Select Start Up Disk. Itu teman-teman bisa pilih tanda folder, lalu pilih ISO yang akan kita tuju, lalu di start. Tunggu ya, si loading. Nah, ini akan muncul jendela seperti ini. Jadi ada banyak option dari sistem sampai wireless. Kita pilih semua. Caranya pilih, ketik aja langsung. Lalu akan ada pertanyaan, do you want to keep all configuration? Di sini ketikkan Y, lalu Y lagi. Setelah itu akan muncul suran license does not allow that creating partition. Silakan jalan seperti biasa. Software install, press enter to reboot. Jadi sebelum kita reboot atau mulai ulang ya, kita remove dulu ISO-nya Mikrotik. Nah, di device nih, optical drive, remove this from virtual drive ya, kita pilih itu. Nah, selanjutnya VirtualBox akan otomatis reboot. Di sini kita akan lanjut ke Winbox. Di Connect to itu kita bisa pilih MAC address dengan cara mengklik titik-titik di bawah field Connect to. Lalu di situ muncul MAC address yang available ya. Kita mulai setting di sini. Ya, di sini saya akan memilih sistem. Lalu dari sistem ke import key. Saya sudah punya lisensinya. Jadi
lisensi tersebut tinggal saya impor. Setelah itu kita cek lagi ya, buka Winbox-nya lagi setelah tadi di close. Kita cek lisensinya. Apakah sudah hilang atau belum? Jika sudah, berarti lisensi yang tadi kita masukkan berhasil. Baik ya, kita lanjut teman-teman. Di sini yang kita butuhkan selain Mikrotik, yaitu kita juga membutuhkan virtual OS lain. Bebas ya, bebas. Kalau saya menggunakan Ubuntu, tapi jangan lupa teman-teman sebelum bikin virtual machine OS ya, teman-teman juga harus menyiapkan ISO-nya yang akan teman-teman pilih. Sebelumnya saya menggunakan Linux Mint, tapi ini tidak berjalan dengan baik di komputer saya. Di instalasi Ubuntu ini ya sangat mudah, teman-teman bisa melihat tutorial di YouTube ya. Itu sangat banyak sekali. Ini saya skip karena agak lama, sekitaran 10 menit kurang lebih. Nah, yang terpenting dalam virtual OS yang kita gunakan di sini adalah teman-teman harus masuk ke setting, lalu pilih internal network di adapter 1 ya. Seperti biasa yang tadi yang ada pilihan adapter 1, 2, 3, 4, di sini teman-teman hanya perlu memilih adapter 1. Jika tadi kita memilih adapter 1 sampai 3, di sini ya hanya adapter 1 saja. Pilih option internal network, lalu jangan lupa klik checkbox-nya. Ini bermaksud agar virtual OS teman-teman itu bisa terhubung ke Mikrotiknya. Ya, silahkan buka Winbox lagi. Lalu kita pilih MAC address. Pada login itu tertulis admin, terus password kosongkan saja. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buka tampilan interface, itu ada pada menu sebelah kiri. Akan ada 3 iter. Kalau sesuai settingan dengan VirtualBox yang muncul akan seperti ini. Setelah itu kita bisa rename ya iter-iter tersebut dengan cara klik 2 kali pada masing-masing iter. Kemudian oke. Nah, ini iter 1 isikan, lalu ke iter 2. Sorry, iter 1 bukan NAT tapi one. Oke. Lanjut ke iter 2, VirtualBox. Lalu iter 3, Wi-Fi. Teman-teman jangan lupa ya, koneksikan laptop dulu ke jaringan internet. Selanjutnya kita setting IP. Pilih yang DHCP client. Ya. Pilih tanda plus nih yang merah. Kemudian pilih interface yang mengarah ke internet. Iter 1 one, kemudian oke. Hasilnya akan mendapatkan IP NAT dari VirtualBox. Nah ya, kalau sudah mendapatkan IP NAT dari VirtualBox, artinya Mikrotik sudah terhubung ke internet. Silahkan cek dengan cara pilih New Terminal di sebelah kiri. Nah, silahkan ping ke Google. Ketikkan ping ya, ping google.com. Kalau sudah replay, berarti sudah sukses menghubungkan Mikrotik ke internet. Kita membuat IP address untuk jaringan internal atau internal network. Dengan cara pilih IP address di menu sebelah kiri juga. Pada menu IP address akan muncul list IP yang akan kita gunakan.
Nah, ini kelihatan nih, IP yang mengarah ke internet sudah berhasil dibuat dengan cara DHCP client ya tadi. Sekarang kita tinggal menambahkan IP yang mengarah ke jaringan internal atau internal network, mengarah ke WiFi dengan cara seperti tadi, klik tanda plus nih yang merah. Saya mengambil contoh seperti ini ya. 107 itu NIM saya. Lalu di network biarkan saja. Terus di interface-nya arahkan ke Ether 3 WiFi. Kemudian oke. Hasilnya akan jadi seperti di bawah. Akan muncul IP address yang mengarah ke WiFi. Nah, setelah kita punya IP address yang mengarah ke WiFi, kita tinggal membuat DHCP server yang mengarah ke WiFi. Nah, kita pilih nih tanda plus tadi seperti tadi ya. Untuk setting DHCP server, cukup pilih DHCP setup. Kemudian ikuti saja perintahnya. Kalau saya menggunakan 0, lalu next. 1070, lalu next. Nah, kita disuruh menentukan gateway-nya. Next lagi. Selanjutnya kita akan disuruh menentukan rank IP yang akan dipakai. Karena di sini saya akan membuat ranknya itu hanya 50 saja. Setelah itu DNS server yang kita punya biasanya akan otomatis muncul tergantung dari internet. Kalau tidak muncul, klik saja 8888 terus next. Setelah itu kita disuruh mengisikan berapa lama akan terkoneksi dengan MikroTik. Defaultnya sih 3 hari, tapi kita ganti jadi 10 menit saja, terus next. Setelah itu setup DHCP server sudah selesai. Klik OK. Sukses ya, setup has complete successful. Nah, setelah itu silakan cek dengan cara melihat IP yang didapatkan di OS yang terinstall di VirtualBox. Nah, klik ya. Kalau saya klik Ubuntu saya, pastikan sudah sesuai juga dengan apa yang kita setting. Ketikkan saja IPA. Nah, di sini sudah berhasil ya. 192.168.107.59. Setelah itu ping google.com. Setelah itu kita balik lagi ke Winbox. Kita akan membuat NAT di Network Address Translation supaya Ether 3 WiFi-nya itu terhubung ke Ether 1 WAN. Pilih IP lalu firewall. Pilih tab NAT ya. Terus pilih lagi, ini ke DNS. Cek allow remote request. Kemudian oke. Dynamic server itu tergantung dari provider internet masing-masing ya. Kalau nggak salah, tadi kita udah setting pada saat setting DHCP server di set 888. Terus kita balik lagi nih. Cek lagi pada OS yang diinstal di VirtualBox.
Ya, klikkan pinggoogle.com lagi. Yang tadinya tidak bisa, sekarang jadi bisa. Login lagi ke Mikrotik lewat Winbox. Terus pastikan settingan sebelumnya itu sudah berhasil semua. Lalu selanjutnya kita mulai setting hotspot. Pertama-tama kita masuk ke IP dulu. Terus pilih hotspot. Pilih Ether 3 ya, terus next. Nah, pastikan alamat IP sudah benar. Jangan lupa centang Masquerade Network. Terus next saja. Cek address poolnya, pilih non saja. Terus next. Selanjutnya, kita akan disuruh memasukkan SMTP server. Apabila kita punya server SMTP, kalau nggak punya ya kosongkan saja, lalu next. Ini akan disuruh untuk mengisikan DNS server, kosongkan saja. Terus next. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mengisikan lokal DNS untuk hotspot. Silakan isikan nama DNS-nya. Saya contohkan di sini Keong. Kita disuruh mengisi password untuk admin hotspotnya. Silakan diisi. Saya contohkan admin dengan password admin juga. Lalu oke, selesai. Lanjut pada menu hotspot, masuk ke tab user. Silahkan tambahkan user untuk hotspot dan passwordnya dengan cara klik tanda plus warna merah ya, tambahkan. Saya tambahkan namenya user 1, passwordnya kita bisa bebas. Setelah menambahkan user, silakan buka OS yang sudah diinstal di VirtualBox. Apakah hotspotnya sudah berjalan? Ya, caranya buka jendela browsing. Kalau apabila settingan hotspotnya benar, munculnya nanti pack Mikrotik. Ya benar, muncul seperti ini. Ini tampilan hotspot dari Mikrotik. Ya, lanjut kita ke manajemen hotspot ya. Sebelum kita mengubah tampilan hotspot, kita pastikan dulu backup hotspot bawaan. Nah, setelah di backup, kita cari tampilan hotspot ya. Cari, ini saya sudah punya. Sebelumnya diekstrak dulu ya zip filenya. Nanti akan menghasilkan folder hotspot seperti punya saya. Terus kita kembali ke Winbox. Jangan lupa pilih hotspot yang tadi di backup. Nah, remove dulu. Hasilnya tadi folder hotspot akan hilang. Lalu pastekan folder hotspot yang baru saja diekstrak ke Winbox.
cara klik icon paste saja ya. Hasilnya akan seperti ini. Terus kita cek pada web browser. Nah, di sini saya sudah berhasil mengubah tampilan hotspotnya. Ya, sudah berubah. Setelah login, saya mencoba untuk search Siakat Poltek Tegal. Dan ternyata sudah berhasil. Oke, terima kasih. Sekian tutorial setting hotspot menggunakan Mikrotik dari saya, Isatul Mutahharoh. NIM saya 180900107. See you soon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.